Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama. Sebelumnya diingetin lagi ya buat like, comment, and subscribe. Cepetan ya. Nah, sekarang kalau udah like, comment, and subscribe, kita ikut kajian selanjutnya yuk. Kajian hari ini adalah tentang viral. Ayo, siapa yang suka ada viral, pengen viral gitu? Teman-teman pengen nggak? Nah, tapi kalau kita lihat dari yang terjadi sekarang, viral ini kayaknya kadang-kadang ada viral yang negatif seperti julid, marah-marah. Itu hal yang menjadi viral loh sekarang. Dan teman-teman seneng kan? Dan orang-orang yang viral itu menjadi terkenal dan menjadikan itu adalah mata pencarian mereka atau menjadi alat mereka buat dapetin uang. Nah, bagaimana ya pandangan Islam tentang hal itu? Yuk kita tanya ke Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih kita abu-abu ya. Iya, kompak ya. Kompak. Nah, Ustadz tadi kan ini udah kasih nih awal-awal apa yang terjadi sekarang, dimana terkadang gak ada sih yang positif juga viralnya, tapi banyak juga yang negatif viralnya, kayak marah-marah tuh berantem, terus viral nih, jadinya tuh orang-orang yang berantem di dalam videonya jadi terkenal. Menurut Ustadz, viral-viral yang semacam itu kayak gimana ya, dan harusnya seperti apa? Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang viral ya. Tentang iya, viral Ustaz. Gimana gitu, itu tentang viral. Berabad-abad yang lama Nabi SAW itu sudah memberikan peringatan sesungguhnya ya. Jadi Nabi sudah ngasih peringatan kepada kita. Kata Nabi, iyyakum wattamaduh ya, jauhi hati-hati sikap ingin dipuji gitu. Sampai Nabi menyatakan fa innahu dzabah, karena pujian itu bisa menyembelih kamu gitu. Ya, sebetulnya pujian itu bukan menjadikan kita semakin kadangkala gitu, ketika kita dipuji itu malah kita jatuh gitu. Nah, oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita. Ya, jadi jangan senang untuk at-tamaduh ya, untuk dipuji. Ya, kalau kita berbuat baik kemudian orang muji, pernah sih di zaman Nabi ada seorang sahabat nanya seperti itu. Ya Rasulullah, kalau saya berbuat baik kemudian ada orang yang memuji saya bagaimana? Kata Nabi, pujian orang kepadamu itu adalah bonus pertama gitu. Jadi kalau misalkan dini sodako, kemudian ada orang yang muji, ih baik ya, itu bonus itu bonus, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita minta orang supaya orang muji kita, itu tidak boleh ya. Nah, Nabi sudah memberikan warning, hati-hati gitu. Nah, apalagi sekarang orang pengen viral, tujuannya apa? Pengen terkenal. Nah, ya. Kalau sudah terkenal gimana? Dikenal orang-orang mungkin ya, jadi kayak aduh mungkin seperti itu ya, gitu. Nah, jadi ya justru kalau para sahabat, orang-orang yang soleh itu mereka berharap justru tidak terkenal, meskipun ternyata sejarah mencatat mereka sehingga dikenal sampai sekarang kan gitu ya. Para ulama mereka berharap tidak terkenal tapi justru dikenal sampai saat ini gitu. Nah, itu jadi bukan masalah viralnya sih sesungguhnya yang harus kita yang kita lakukan gitu. Jadi bukan masalah viralnya, tapi ini viral dalam perkara apa? Sekarang ada orang yang viral, tapi viralnya karena keburukan. Makanya ada pepatah orang Arab berkatakan bala fi zamzam liyashtahiro. Itu kata orang Arab. Kamu kencing itu air zam-zam, kamu bisa terkenal gitu. Ya. Oh, okay. Aku mau nanya, iya gitu Ustaz. Ya. Itu pepatah Arab begitu. Jadi kalau Anda ingin terkenal katanya, kencingi aja air zam-zam, sumur zam-zam. Bakal terkenal itu seluruh dunia itu. Dihujat. Ya, terkenal, tapi terkenalnya dalam perkara apa? Kalau perkara keburukan untuk apa? Fir'aun terkenal nggak? Terkenal. Apa yang dikenalnya? Keburukannya ya. Orang ketika mendengar Fir'aun, orang yang zalim, nindas kan gitu. Pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Jadi kita bukan kita yang berharap terkenalnya gitu. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, tiba-tiba kemudian orang menyebarkannya, nge-share kemudian jadi terkenal, itu bukan yang kita harapkan sesungguhnya ya. Karena kalau misalkan harapan kita ingin terkenal, setelah terkenal kita mau apa? Ya kalau terkenal kita kayak artis, dikenal sama orang, ya udah itu mau ngapain juga gitu.
Ya, repot gitu kan. Orang kalau sudah terkenal juga repot, mau kemana-mana banyak orang yang salam. Bener Ya, juga. gitu. Nah, jadi Nabi mengingatkan kepada kita, ya. Jadi iyyakum watamadu, ya. Jauhi oleh kalian, hati-hati dari ingin dipuji, ya. Bahkan kalau sahabat Abu Bakar ketika ada orang yang muji, itu dilempar sama pasir gitu. Ya, dilempar sama pasir. Nah, jadi terkait dengan viral ini, kalau misalkan memang mau diviralkan gitu, yang ingin viral ini, yang kita harapkan adalah bukan kepopuleran, ya, bukan keterkenalan, tapi mudah-mudahan dengan viral ini adalah ada kebaikan yang disampaikan ke orang lain gitu. Nah, sekarang ini kan kita sedih gitu ya ketika justru yang viral tuh hal-hal yang berantem, yang lagi yang nggak baik lah kesannya gitu, Ustaz. Jadi yang buruk-buruk diviralkan. Ada orang berkatanya kasar gitu kan, gitu, diviralkan gitu. Dan jadi duta kuliner. Gitu. Padahal bahkan itu jadi banyak anak-anak yang jadi korban, yang jadi mengikuti hal yang betul. buruk Jadi itu. banyak anak-anak yang mereka jadi berkata buruk, berkata kasar, padahal kata Nabi kul khairon aw liyasmut, kan gitu ya, berkata yang baik atau diam gitu. Nah ketika hal-hal yang buruk ini viral, ya kita harus lawan lagi. Gimana nih kebaikan ini bisa viral gitu. Jadi jangan yang berkata-kata kasar malah viral, yang berkata-kata baik justru tidak viral gitu ya. Nah, jadi bagi kita nih, bagi seorang muslim, boleh silahkan memviralkan sesuatu ya, sehingga dikenal sama orang, tapi ada kebaikannya, itu yang terpenting. Sehingga kebaikan ini bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena kalau keburukan justru bisa menjadi jariah dosa. Jariah dosa itu gimana? Ketika saya misalkan berkata kasar, kemudian diviralkan, orang atau anak-anak jadi pada ikut, itu dosanya ke kita juga ya? Iya, kembali kepada kita gitu ya. Ini mau viral? Kalau yang buruk nggak mau. Jadi takut. Soalnya semuanya nanti dipertanggungjawabkan kan? Betul. Jadi takut. Nah tuh teman-teman, jadi kita harus hati-hati banget nih dengan apa yang kita like, jadi membuat suatu konten jadi viral, atau sesuatu yang kita lakukan atau diupdate di media sosial, apakah yang diupdate tuh jadi viralnya bermanfaat atau tidak, atau enggak. Itu benar-benar memang harus kita perhatikan dan jaga. Takutnya dosanya malah terus-terusan ke kita kan, serem juga. Nah Ustadz, karena memang kan dosanya jariah gitu, terus ternyata aduh nggak sengaja ini mah ngomong kasar lucu jadinya viral. Nah itu harus gimana kita sebagai orang yang udah terlanjur gitu ya? Ya, bagaimana kalau misalkan kita nggak sengaja kemudian tiba-tiba jadi viral, ya kan yang nge-viralin bukan kita, orang lain. Oh jadi dosanya dia ya, bukan kita ya? Aman kita ternyata. Ya, jadi yang berdosa itu yang nyebarin gitu, ya, yang menyebarkan. Ya walaupun ya kenapa kita mengatakan hal-hal yang kasar tadi, hal-hal yang kotor itu gitu ya. Nah ini bagaimana ini kita para remaja gitu ya, milenial ini kita bisa mengimbangi lah gitu. Jadi hal-hal yang viralnya keburukan, nah kita imbangi viralnya kebaikan gitu ya. Jadi berkata seperti yang viral kemarin ya, yang anak pemulung ya. Oh iya, ada yang baru-baru viral, anak pemulung lagi baca Quran terus ke foto itu. Subhanallah itu banget. kan jadi kebaikan gitu ya. Ternyata sampai anak ini kalau dia lapar dia baca Quran, kan Masya Allah. Nah hal-hal yang kayak gini harusnya diviralkan, sehingga jadi inspirasi orang lain, inspirasi buat yang lain, kebaikan gitu. Oh ternyata Masya Allah ya, ketika orang lapar dia malah hilang laparnya dengan Al-Quran. Hanya hal-hal seperti ini harusnya kemudian kita viralkan gitu ya. Dan memang zamannya sekarang kan zamannya viral, trending topik dan sebagainya gitu ya. Hanya tinggal kita imbangkan dengan kebaikan-kebaikan gitu. Tuh teman-teman, yuk kita bantu memviralkan hal yang baik gitu, bukannya ikut jadi viralin yang buruk-buruk gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, jadi kalau misalkan bagaimana sekarang orang viral tapi viralnya menghinakan orang gitu ya, atau zolim orang, keburukan orang kemudian diviralkan gitu. Nah, di zaman Nabi pernah terjadi. Oh, di zaman Nabi juga pernah, padahal belum ada media sosial ya. Jadi zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini secara penampilan kecil, kemudian betisnya tuh kurus gitu. Sampai para sahabat itu ketika Abdullah bin Mas'ud metik bunga lah gitu, metik pohon, kemudian kelihatan betisnya kurus banget, kecil gitu, ditertawain sama sahabat yang lain. Nah jadi menertawakan keburukannya
Abdullah bin Mas'ud gitu. Nabi justru bertanya, kata Nabi, mimma tudhikun, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasulullah, itu lucu gitu kan. Ya, lucu itu Abdullah bin Mas'ud, kakinya betisnya kecil banget gitu. Kan jadi rame gitu kan. Tapi Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi lahu ma athqalu fil mizan min Uhud, kata Nabi. Ya. Artinya? Artinya apa? Ya, kata Nabi, demi yang jiwaku berada di kekuasaan Allah, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus itu lebih berat di dalam timbangan ketimbang gunung Uhud. Kenapa? Karena secara fisik kecil memang beliau. Betisnya kecil kurus gitu ya. Tapi beliau ini ahli Quran. Ya, sampai Nabi SAW itu kalau datang Abdullah bin Mas'ud ke rumah, kata Nabi, Ibnu Mas'ud coba bacakan Quran. Nabi dengerin gitu. Ya. Nah, jadi ini Masya Allah. Jadi ketika sahabat menertawakan keburukan Abdullah bin Mas'ud, ditegur sama Nabi. Nggak boleh begitu. Ya. Sekarang ada keburukan orang kemudian diviralkan. Jangan. Ya. Nggak boleh. Jadi Nabi menjaga kita jangan sampai justru supaya viral kemudian menzolimi orang lain. Bahkan Nabi mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu muslim yang mampu menjaga muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah, kita ini kan karena pengen viral akhirnya zolim sama orang, kan ngejelekin gitu. Orang, itu tuh lihat kesian video gitu. Ya gitu. Nah, bagi kita janganlah ya. Bahkan Nabi mengatakan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Jadi baiknya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat gitu. Ini bermanfaat nggak sih ngeviralin ini? Oh enggak, jangan. Ini bermanfaat nih, viralkan gitu. Ya. Jadi kita pilih-pilih, Bagi seorang muslim begitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung aja main share, enggak gitu. Kalau ini kebaikan kita share, kalau keburukan jangan. Ya, gitu. Itu pesan Nabi begitu. Oh gitu ya Ustadz. Nah berarti ini jadi PR besar kita ya Ustadz, untuk memviralkan apa yang baik, memilih. Kemudian jangan ikut-ikutan ya Ustadz menertawakan dan hal-hal yang negatif lainnya. Kalau misalnya kita sebagai anak muda misalnya, terus kayak ini pertanyaan sendiri, agak-agak belok nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita suka sekarang lagi terkenal joget-joget gitu Ustadz, itu diperbolehkan gak ya? Joget-joget di TikTok gitu. Diperbolehkan gak sih Ustadz? Yeah. Itu kan sering jadi viral gitu loh. Ya itu manfaatnya apa? Iya juga ya. Olahraga kan Ustadz maksudnya ya. Ya jadi kalau misalkan sesuatu itu tidak bermanfaat, ya jangan kita lakukan. Tapi kayak buat happy aja gitu. Ya happy tapi kemudian disebar ke yang lain. Ya, apalagi kalau misalkan sambil membuka aurat kan itu buruk, itu jelek gitu ya. Kalau mau happy joget-joget di kamar sendirian tanpa orang tahu kan udah gitu, teriak-teriak sekeras-kerasnya. Ya, gitu. Ya, jadi intinya sih bukan masalah jogetnya, intinya tuh orang biar tertarik kan gitu. Benar, iya Ustaz. Gitu. Nah, supaya itu yang orang tertarik kita joget ya, berarti cantik bagus jogetnya gini-gini. Ya. Gitu. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu sampai ada istilahnya dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi gitu. Walaupun sekarang terkenal gitu ya. Jadi ada seorang sahabat, beliau ini adalah orang yang soleh, orang yang baik. Memang pada saat itu di kalangan manusia tidak dikenal beliau, tapi di langit itu terkenal beliau. Nah, kita ingin pilih yang mana? Ingin dikenal di dunia tapi di akhirat nggak dikenal gitu, atau pengen dikenal di akhirat, di dunia pun dikenal. Dua-duanya bisa. Dua-duanya. Ada opsi itu nggak? ya bisa ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyebarkan kebaikan itu bisa, banyak mereka yang mereka sudah meninggal, tapi sampai sekarang kita bisa kenal mereka gitu ya. Orang-orang generasi sekarang itu bisa mengenal misalkan kebaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah orang yang melahirkan karya yang banyak, memberikan kebaikan buat umat, memberikan kebaikan buat jamaah gitu kan, buat masyarakat. Sudah meninggal beliau, tapi sekarang masih dikenal kan gitu ya. Kemudian juga banyak lah ya orang-orang yang mereka selama hidupnya adalah orang-orang yang baik, walaupun mereka sudah meninggal tapi tetap masih dikenal oleh masyarakat itu. Jadi bagi kita kalaulah daripada di akhirat kita nggak dikenal gitu kan, lebih baik kita di dunia nggak dikenal tapi di akhirat dikenal, atau kita di akhirat dikenal, di dunia pun kita dikenal, maksudnya di langit gitu ya. Kan ada orang yang dia rajin bangun di malam hari gitu. Rajin, itu orang-orang yang dikenal di langit itu.
bangun aja apa sama sholat tahajud nih? Sholat tahajud. Oh, Ya. oke, Kalau bangun nonton bola beda ya. Ya. Artinya ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dia dekat sama Allah. Di langit dikenal sama Allah. Ya, gitu. Mungkin di dunia dia nggak dikenal, tapi di langit dikenal. Nah, kita ingin dikenal di dunia, tapi di langit kita nggak dikenal. Buat apa juga? Ya, toh kan kita bukan berharap hanya dunia ini. Ya, jadi buat teman-teman sekalian ya yang masih remaja, pemuda gitu kan, gitu. Ya, jadilah orang-orang yang dikenal di dunia, tapi juga dikenal di langit. Gitu. Ya, dikenal di bumi, dikenal juga di langit. Artinya apa? Jadikan menyebarkan kebaikan ketika di bumi ini supaya dikenal oleh masyarakat, oleh orang, tapi juga kita dekat sama Allah, kita rajin sholat, kita rajin baca Quran, kita rajin sodaqoh, kita rajin berbuat kebaikan. Insya Allah bukan hanya dikenal di bumi, gitu, tapi dikenal juga di langit. Dan ketika orang ini sudah dikenal di langit, ketika dia berdoa, maka kata Allah ijabah doa-doa mereka. Masya Allah, kan gitu. Ya. Nah, teman-teman udah denger kan semua isi kajian hari ini yang keren banget dan yakin banget ini berguna untuk kita sebagai anak muda. Jadi yuk kita sama-sama menjadi orang yang terkenal di dunia dan di langit dengan cara yuk kita pilih-pilih dengan apa yang kita viralkan dan apa yang kita update di sosial media kita. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan kalau mau nanya bisa ya untuk komen di bawah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.